Oke, kita masuk kembali di lanjut kembali di bunga majemuk ya, masih membicarakan time value of money. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai bunga sederhana versus bunga majemuk, apa perbedaan antara bunga sederhana dan bunga majemuk? Sudah kita bahas sebelumnya, yaitu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah bahwa bunga sederhana kita mendapatkan bunga hanya dari pokoknya saja. Ya, jadi di periode-periode ini kita hanya mendapatkan bunga dari pokoknya saja. Oke, lalu kalau bunga majemuk, ya perbedaan di bunga majemuk dengan bunga sederhana adalah apa? Bahwa bunga yang ada di periode 1 merupakan bunga yang didapatkan dari pokoknya di present value, sedangkan di periode kedua adalah bunga yang didapatkan dari ya pokok dan dari bunga periode 1. Itulah kenapa namanya compound interest itu bunga majemuk, atau ada juga yang bilang bunga berbunga. Ya, sudah saya ingatkan di sini, saya sudah tulis ada revisi rumus. Kalau tadi kurang present value ya, ketambahan present value. Saya lupa tadi ngetik present value, kelewatan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bunga majemuk. Ya, kita masuk ke pembahasan bunga majemuk. Apa itu pembahasannya bunga majemuk? Ya, kita akan melihat bagaimana kita menghitung suatu nilai eh, nilai arus kas, nilai waktu uang kalau kita menggunakan konsep bunga majemuk. Ya, contoh. Saat ini Dias menabung sebesar 10 juta rupiah. Ya, saat ini. Berarti present value-nya adalah 10 juta. Ya, present value-nya adalah 10 juta. Present value-nya 10 juta di sini, 10 juta. Sekarang kita akan membahas tentang bunga majemuk ya. Kalau tadi kita membahas perbedaan bunga sederhana dan bunga majemuk, sekarang kita membahas bunga majemuk. Oke, saat ini contoh ya untuk arus kas tunggal. Oke, maksudnya arus kas tunggalnya akan saya jelaskan juga. Jadi bunga majemuk itu memiliki dua tipe arus kas tunggal dan arus kas majemuk. Atau arus kas kok majemuk? Arus kas tidak sama atau multiple amount. Kalau yang ini arus kas tunggal atau istilahnya adalah single amount, ya, single amount. Apa maksud dari arus kas tunggal bunga majemuk? Contoh ini ya. Saat ini Dias menabung sebesar 10 juta. Dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, ini udah bagus ya karena pen tabletnya sudah datang ini ya. 12% per tahun. Berapa uang Dias di tahun ketiga? Nah, ini berapa uang Dias di tahun ketiga? Maksud dari arus kas tunggal atau single amount adalah ini arus kas terjadinya dalam timeline ya. Dalam timeline periode 0 sampai 3 itu hanya ada satu kali arus kas, yaitu arus kas masuk. Kan menabung, Dias menabung kan berarti ada arus kas masuk. Ya, cuman sekali itu maksudnya adalah arus kas tunggal. Ya, bagaimana lalu cara kita untuk menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya gampang ya. Cara menyelesaikan seperti ini. Kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita menggunakan rumus ini bunga majemuk untuk arus tunggal ini. Caranya adalah kita tinggal masukkan diketahui ya, diketahui present value-nya adalah 10 juta, lalu interest-nya adalah 12% per tahun, lalu apa namanya N-nya adalah tahun ketiga, 1, 2, 3, 3 ya kan, 1, 2, 3. Ditanya adalah berapa future value di tahun ketiga ya. Jawabnya future value di tahun ketiga sama dengan present value 1 tambah interest pangkat N atau pangkat 3 karena N-nya 3 ya. Future value paling 3 adalah
10 juta. Saudara kalau misalnya menuliskan angka nominal harga atau memang pecahannya uang harus pakai ini ya, rupiah atau dolar, pokoknya satuan mata uangnya ya. 10 juta dikali 1 tambah 0,12 pangkat 3. Dari sini kalau saudara hitung dengan kalkulator akan mendapatkan angka 14 juta 49.280 ya. Ini adalah cara menghitung future value di tahun ketiga untuk bunga majemuk dengan tingkat bunga 12% ya, N-nya 3 tahun. Ya, N-nya 3 tahun. Gampang sekali. Ya, gampang sekali. Kalau misalnya saudara lihat perbedaannya kalau menggunakan simple interest pasti tidak akan sebanyak itu hasilnya, tidak akan sebanyak 14 juta. Oke, saya ulangi lagi, caranya sangat gampang ya. Ini tinggal dimasukkan ke rumusnya untuk menjawab berapa uang dia di tahun ketiga. Kita mau tahu present value-nya, uang yang ditabung dia adalah 10 juta ya, dengan bunga 12% dan N 3 tahun. Ya, dimasukkan ke rumusnya seperti biasa. Biasa saja, belum ada yang membingungkan ya. Jadi caranya tadi bagaimana? Future value untuk tahun ketiga ya, yaitu present value-nya 10 juta. 10 juta dikali dengan 1 ditambah bunganya pangkat 3. Kenapa 3? Karena N-nya 3. Kenapa 0,12? Karena I-nya 12%. 12% itu kan sama dengan 0,12. Ya, didapatkan angka berapa? 14.049.280. Ya, coba saudara cek apakah hasilnya sama. Seperti ini. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini untuk arus kas tunggal tetapi ada modifikasi soal. Ya, untuk ini modifikasi soal. Bagaimana modifikasi soalnya? Seperti ini modifikasi soalnya ya. Kita lihat. Kalau belum ada timeline sih kita harus bisa menggambar timeline. Jika dia mengharapkan uangnya pada tahun kedua sebesar 15 juta, berapa nilai tabungan yang harus dimiliki? Berapa nilai tabungan di tahun kelima? Ya. Nah, ini saudara kita harus bisa mengawang-awang atau menggambarkan timelinenya. Bagaimana timelinenya? Seperti ini. Ya. Oke, sampai tahun kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia mengharapkan uangnya pada tahun kedua itu 15 juta. Berarti di sini saya mengharapkan uang 15 juta. Ya. Dengan tingkat bunga 12% per tahun, I-nya 12 berarti ya. Berapa nilai tabungan dia? Berapa nilai awal? Nah, kalau nilai awal berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah ya present value-nya. Present value-nya yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan yang pertama adalah present value-nya. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan A, present value-nya berapa? Lalu, berapa nilai tabungan di tahun kelima? Yang ditanyakan juga future value-nya di periode kelima. Ini pertanyaan yang B. Bagaimana cara menjawabnya? Oke, sekarang seperti ini cara menjawabnya. Cara menjawabnya adalah saya hapus dulu ya. Saya gambar ulang. 1, 2, 3, 4. Enggak enak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini mengharapkan uang 15 juta gitu ya. Dengan I 12%. Ya, caranya adalah sama. Kita seperti menghitung present value yang simple interest tapi rumusnya diganti ini. Ya, rumusnya diganti ini. Ya, bagaimana cara untuk menjawabnya? Yang A dulu ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai awal tabungan?
nilai awal tabungan adalah berarti present value sama dengan future value di tahun kedua, ya, future value N. Kenapa 2? Kenapa 2? Karena N-nya kan di sini 2 ya. Ya, per 1 ditambah I pangkat N. N-nya berapa? N-nya bisa langsung aja 2. Berarti future value di tahun kedua periode berapa? 15 juta per 1 ditambah 0,12 pangkat 2. Ya, jadi ini ditambahkan dulu 1,12 dipangkatkan 2. Jadi dan 15 juta saudara bagi dengan yang di bawahnya. Berapa dapatnya? Dapatnya adalah dicek ya. 11.957.908,16. Inilah nilai awalnya. Inilah nilai awal present value compound interest-nya. 11.957.908,16. Ya, ini adalah nilai awalnya. Oke. Ini adalah nilai awalnya nih. Ya. Jadi pertanyaan yang A itu sudah terjawab. Berapa nilai awalnya? Nilai awalnya yang ini nih. Oke. Sekarang kita ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Berapa nilai tabungan di tahun kelima? Oke, saya hapus. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini periode 2 dia ada uang 15 juta. Berapa di periode ini? Ya. Sekarang kita dengan interest yang sama ya, 12%. Cara menjawabnya seperti apa? Gampang. Ya, kita menggunakan rumus yang future value yang ini. Ya, kita menggunakan rumus yang bawah, yang di bawah sini. Ya, bawah sini. Oke, ini bawah sini. Bagaimana caranya menjawab? Berarti kan ditanya future value kelima. Ya, jawabnya adalah menggunakan rumus future value NPV 1 tambah I pangkat N. Nah, present value-nya sekarang yang digunakan adalah nilai yang di tahun yang kedua. Ini adalah present value-nya ini. Ini adalah present value-nya ini. Ya, ini adalah present value-nya sekarang. Ya, berarti future value di periode kelima, present value-nya berapa? 15 juta dikali 1 ditambah 0,12 karena bunganya 12%. Nah, ini yang paling penting. Berapakah N-nya? N-nya adalah bukan 5. Bukan 5. Kenapa? Karena kita mulai present value itu di periode kedua. Berarti N-nya itu adalah berapa? 3. Kenapa bisa 3? Ini loh. Saya pakai ini lain ya, tinta lain. Karena kita mulai dari periode kedua ke periode kelima itu berapa? 1, 2, 3. Berarti di sininya 3, bukan 5. Ya, bukan 5. Kita lanjutkan. Ini kalau saudara cari di kalkulator seperti biasa akan mendapatkan nilai berapa? Akan mendapatkan nilai 21.073.920. Inilah jawaban future value yang kelima. Ya, ini adalah konsep bunga majemuk arus kas tunggal, tetapi dengan modifikasi soal. Modifikasi soal. Kenapa arus kas tunggal? Karena tadi ada arus kas tunggal, ada arus kas yang tidak sama atau berbeda-beda atau multiple amount. Kalau yang ini adalah single amount, ya. Silakan dipahami dulu. Setelah ini silakan diresapi. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti akan saya lanjutkan untuk arus kas yang tidak sama. Oke.